inilah dia kick off babak pertama laga panas Sriwijaya FC akan menjamu tamunya Arema Indonesia. Langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang kita saksikan Supardi kali ini. Maksudnya kepada M. Ridwan. Kami menjanjikan kepada mitra sepak bola di rumah ini adalah laga yang sangat-sangat baik untuk Anda saksikan. Laga cukup krusial bagi kedua tim di mana Arema juga harus semakin menjauhi zona degradasi dan sekarang mereka sudah lakukan itu, Bung Barhot. Ya, dan keuntungan bisa di tim tamu, tim Arema, karena mereka bisa tampil nothing tulus menghadapi tim calon juara di kandang dan dengan motivasi memberikan perlawanan yang terbaik ini bisa menjadi berbahaya buat Laskar Wongkito. Sebuah umpan tadi dari Herman Jupampo, Evandi belum mampu dimaksimalkan oleh Sunarto. Dan pertanyaan terbesar lahir, Bung, apakah Arema Indonesia mampu menjegal atau minimal menghalangi laju dari Sriwijaya FC pada pertandingan sore hari ini, Bung? Ya, jika itu terjadi ini akan menjadi sejarah bagaimana Arema mampu mendelay laju kemenangan Sriwijaya dalam meraih gelar juara di musim kompetisi tahun ini. Ya, karena seperti kita ketahui bersama, ketika Sriwijaya mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-3, tadinya sempat saya mengira bahwa Persiba adalah salah satu klub yang dapat menjegal laju dari Sriwijaya FC, namun memang kehebatan Sriwijaya FC tidak dapat diragukan lagi. Dan inilah dia menit-menit awal yang biasanya dimanfaatkan oleh SFC, Bung, untuk mendulang gol, Bung. Ya, dan salah satu keistimewaan dari tim ini adalah bagaimana kerjasama yang luar biasa dari seluruh pemain yang dimotori oleh Firman dan Ponario di sini kita lihat. Dan ini menjadi salah satu keunggulan Sriwijaya yang membuat mereka melesat di puncak klasemen. Karena tidak hanya coach Kasar tadi, tapi beberapa pemain senior bisa menjadi pelatih secara tidak langsung yang menciptakan pola permainan seperti yang sekarang. Karena kita tahu hampir semua posisi di Sriwijaya ditempati oleh pemain-pemain senior. Nyaris tidak ada pemain muda di tim ini. Bahkan Coach Suharno sempat berkata bahwa Sriwijaya FC merupakan miniaturnya timnas Indonesia. Apakah Anda setuju, Bung? Ya, bisa jadi karena kita tahu ada Firman Utina dan Ponario di situ yang sampai saat ini masih menjadi andalan area midfield dari tim nasional Indonesia. Sebuah pelanggaran kali ini mitra sepak bola dan nampaknya dalam pertandingan sore hari ini Mahyadi Pangabean diberikan tugas khusus untuk bisa sedikit lebih maju ke depan, Bung. Iya, dan memang di pertandingan sebelumnya terlihat jelas bahwa Arema selalu memberi pertahanan lawan dari sisi kanan, di mana di posisi itu seperti kita lihat di sini biasa ditempati oleh Ridwan, dan ini diharapkan Mayadi yang juga berpengalaman dan pernah menghadapi Ridwan ketika masing-masing memakai seragam timnas bisa menjadi penghalang yang kuat buat Ridwan. Kali ini sebuah serangan Herman Jumafo Pandi. Sebuah ancaman, Bung. Di menit-menit awal, di 3 menit babak pertama ini cukup mengemparkan publik Jakabaring, Bung. Ya, kita lihat salah satu keistimewaan Herman Jumafo, kepercayaan diri yang luar biasa mendekati pertahanan lawan dan memang terlambat. Kita lihat Thierry Gattuso untuk menghentikan aksi Herman Jumafo tadi, beruntung masih melambung. Betul. Tentu saja yang wajib diantisipasi oleh anak-anak Singoedan adalah permainan di menit-menit awal Sriwijaya FC yang memang biasanya mereka lakukan langsung menekan ke jantung pertahanan dari lawan-lawannya. Betul. Dan salah satu keistimewaan Herman Jumafo mengapa menjadi salah satu pencetak gol tersebut adalah kemampuan dia untuk tidak berada pada satu posisi yang terlalu lama sehingga sulit buat pemain belakang lawan untuk mengantisipasi pergerakannya. Memang sangat dinamis pergerakan dari Jumafo, Betul. Tidak terlalu lama untuk mengolah bola dan langsung memutuskan biasanya untuk menendang atau mengambil keputusan untuk menciptakan gol-gol yang sangat berkualitas dari kaki pemain asal Kamerun ini. Kita lihat aksi dari Singamania dan Beladas yang selama ini menjadi pendukung utama Sriwijaya. Ya.
Sepak pojok pertama. Saksikan, ditepis saja tadi oleh Kurnia Mega. Head to head goalkeeper juga sangat seru Bung pada pertandingan sore hari ini, di mana Kurnia Mega akan menghadapi seniornya Ferry Rotinsulu. Kurang cermat tadi nampaknya Bung. Ya, duet Dedi Santoso dengan Herman Jumafo memang kerap kali menjadi masalah karena Herman Jumafo berkali-kali dengan cepat pindah ke belakang sehingga Dedi kehilangan partner di lini depan. Ya, KM Bagams nampak sedikit berpengaruh dengan absennya Hilton Moreira. Nah, di pengabean kali ini. Siswanto. Sangat-sangat akurat prediksi dari Bung Barho tadi bahwa pertandingan di babak awal ini tentu saja akan berlangsung sangat-sangat panas dan langsung on fire Bung ketika peluit dibunyikan tadi oleh Oki Dwi Putra. Dan terlihat jelas bahwa tidak ada indikasi dari anak-anak Malang untuk bermain defensif. Kalau bermain di kandang Singa, kandang tim bakal juara, kita lihat mereka bermain dengan gaya yang sama seperti mereka bermain di Kanjuruhan. Berbahaya kali ini. KM Bagams. Sebuah kesempatan tadi melalui kaki M. Ridwan Mitra sepak bola. Saring jual beli serangan kedua klub yang berlaga pada sore hari ini. Inilah dia M. Ridwan. Ya, kita lihat kembali anak Sriwijaya mampu memperagakan sepak bola efisien. Kita lihat lewat passing-passingnya akurat dan selalu mengarah tepat ke Gaya Megam yang mampu menjadi target man di ujung tombak serangan mereka. Ashar tadi. Ya, kita lihat bagaimana presiden klub Dodi Alex ikut memberi semangat di bench Sriwijaya. Ridwan tadi. Supardi, Ponario, kembali Supardi. Firman Utina. Maria Staman. Herman Jumafo baik sekali. Ya, play on memang. Advantage. Luar biasa Bung, persaingan sangat sengit terjadi di lini tengah. Kembali kali ini sendiri saja Herman Jumafo masih mencari partnernya di sana. Kita lihat sangat sulit. Di Santoso, pemain yang sudah mengoleksi 1 gol saja untuk Arema Indonesia. Dan memang pemain berusia yang sangat muda, 22 tahun dan asli Malang. Ferry Rotinsulu, dia gawang andalan dari Kasar tadi. Kembali kali ini Arema Indonesia gagal tadi menerapkan pola permainan 1-2. Mario kembali. Maksudnya berikan bola kepada Mayadi M. Ridwan kali ini. Jumafo. Sunarto kali ini. Herman Jumafo Evandi. Sangat seru Bung, saling jual beli serangan kedua klub yang bertarung dalam laga panas pada sore hari ini. Ya, kita lihat kembali Jumafo atau bomber Kamerun ini memperlihatkan kelasnya. Kemampuan yang luar biasa dengan chest control, mengkontrol dengan dada dan tembakan first time, gol yang luar biasa juga. Sayang lagi-lagi, ini kesempatan emas kedua buat striker Kamerun ini. Ya, dan satu hal yang perlu digarisbawahi Bung, bahwa Herman Jumafo Evandi mempunyai body balance yang begitu baik, tidak mudah tergoyangkan apabila sedang mendribble bola Bung. Ya, dan performa seorang Jumafo akan membuat lini belakang Sriwijaya tidak akan leluasa atau tidak dengan mudah mendukung serangan pemain-pemain depan mereka, dan ini bisa menjadi salah satu daya tarik di pertandingan sore ini. Ya, karena apabila kita mengingat ketika Sriwijaya berjumpa dengan Persiba kemarin, seakan-akan pertahanan dari Persiba sudah langsung dikepung di menit-menit awal, tetapi pertandingan pada sore hari ini 50-50 Bung, serangan saling silih berganti antara kedua klub, luar biasa. Ya, hampir semua media massa menuliskan pernyataan Soeharno yang sudah mengetahui titik kelemahan. Ya, betul. Ya, menurut saya itu adalah kelebihan dari Sriwijaya, sehingga tampaknya ini bisa diredam oleh dia.
hingga menit ke-10 ini serangan Sriwijaya mampu dipetahkan di lini tengah. Karena kita tahu kelebihan dari anak-anak Sriwijaya adalah mampu memindahkan bola dengan cepat lewat poros tengah antara Ponario dan Firman Utina. Dan memang ini harus dimarking oleh semua tim lawan yang ingin mengimbangi anak-anak Sriwijaya di lapangan. Sebuah kesempatan kali ini sangat-sangat dijaga ketat pemain berusia 40 tahun ini, Keith Kayamba Gams, yang sudah mengoleksi sebanyak 20 gol. Ya, memang Coach Suharno juga sempat berkata bahwa dirinya sudah menyimpan peta kekuatan dari Sriwijaya FC, kelemahan-kelemahannya sudah diketahui. Kembali kali ini M. Ridwan. Baik sekali. Ya, dia M. Ridwan, pemain yang comeback bersama Arema Indonesia. Ya, dan banyak pengamat yang sepakat mengatakan bomber Noh Alamsyah atau Along di Persib mampu membawa Arema menjadi juara. Tidak terlepas dari kontribusi yang luar biasa dari seorang Ridwan yang selama ini selalu menjadi pemberi umpan kepada striker tim nasional Singapura itu. Ya, memang satu hal yang harus dilakukan kubu Arema Indonesia adalah mengembalikan kepercayaan diri pasukan Arema Indonesia yang sempat terpelosok jauh sekali di jurang degradasi, Bung. Namun kali ini nampak inilah dia permainan Singo Edan yang sebetulnya. Alfarizi ditugaskan khusus untuk menjaga pergerakan yang berbahaya dari bomber Keith Kayamba Gams. Kembali kali ini sebuah serangan. Nampak jelas sedikit mengalami kesulitan para bomber dari SFC untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang dikomandoi oleh Semi Pierre Patrick. Siswanto kali ini mitra sepak bola. Masih belum mampu dimanfaatkan tadi. Tentunya apabila Arema berhasil menangi laga ini, merupakan sebuah rekor tersendiri untuk Arema pada musim ini. Karena Sriwijaya FC sudah lupa bagaimana rasanya dikalahkan, Bung. Apalagi di kandang. Dan akan menjadi pemberi infus yang sangat luar biasa buat Persipura untuk terus mengejar. Berbahaya kali ini Firman Utina. Kita saksikan tadi mitra sepak bola, sebuah pergerakan umpan 1-2 tadi yang coba diperagakan oleh Firman dan juga Gams. Ya, namun sayang bola melaju terlalu keras tadi setelah one touch oleh Firman Utina. Masih belum membahayakan gawang yang dikawal oleh Kurnia Mega. Herman Jumafo. Ya, betul sekali, Bung. Kali ini Herman lebih bergerak di sektor kanan. Persis sekali seperti yang diucapkan Bung Bahari tadi. Kembali serangan kali ini. Nampak, Bung, beberapa serangan dari Arema Indonesia dilakukan melalui tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, Bung. Ya, dan memang kita lihat bagaimana strategi yang luar biasa diterapkan oleh Suharno. Dia tahu seorang Herman Jumafo akan menjadi titik perhatian lini belakang. Bahkan Coach Kasar tadi sudah memerintahkan seorang Thierry Gattuso untuk mengawal dia. Namun Herman Jumafo kita lihat tidak mau memasuki kotak penalti. Selalu berada di second line, di area midfield. Ini membuat Thierry Gattuso kesulitan untuk memarkingnya. Ya, dan di sisi lain Jenderal di barisan belakang ada Semi Pierre Patrick di sana, Bung, pemain yang juga syarat akan pengalaman. Kembali sebuah serangan kali Firman Utina, Keith Kayamba Gams. Tembakan langsung tadi dan kembali gol, 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 gol. Muhammad Ridwan mampu memecah kebuntuan di 14 menit awal ini sehingga berhasil nama kemenangan Sriwijaya FC 1-0 untuk Sriwijaya FC. Luar biasa. Ya, kita lihat setelah susah payah silih berganti, bahkan beberapa kali gawang Sriwijaya terancam. Kita
Kita lihat gol yang sangat menyentak buat para pendukung. Ya, kita saksikan sekali lagi, inilah dia sebuah peluang dari Emre dan jeger berhasil masuk ke kolom dari penjagaan Luar Kurnia biasa Mega tadi. Ya, Kita lihat rebound yang dilakukan oleh Emre Tuan, menembak tepat ke dua kaki dari Kurnia Mega, penjaga gawang SEA Games ini. memang tidak disangka tadi ketika Ket KM Bagams bergerak di sektor sayap. Dalam waktu yang bersamaan, M. Ridwan muncul di lini tengah, Bung. Betul. Ya, memang luar biasa kita lihat dalam laga terakhir mereka menghadapi Gresik juga. Kita lihat bagaimana M. Ridwan dan Siswanto mampu memerankan atau menggantikan peran yang selama ini dimainkan oleh Hilton Moriera. Ya, Coach Suharno juga mempunyai statement di beberapa media kabar bahwa beliau menginstruksikan kepada anak buahnya untuk tetap tampil prima walaupun kebobolan di menit-menit awal. Iya, memang dari statistik hampir 75% kemenangan Sriwijaya lewat gol-gol yang mematikan di menit-menit awal. Tempel ketat tadi oleh Munhar, Siswanto. Ya, absennya Stephen Hesketh memang membuat lini belakang Aremania sedikit kita lihat kedodoran. Ya. Dan kita tahu memang Stephen Hesketh, pemain yang sedang cedera ini, kerap kali menjadi tulang punggung atau pilar di pertahanan Arema. Dan mengherankan kita lihat bukan Johan Ibo yang diturunkan, tapi Hendro Siswanto. Ridwan tadi, Mario kali ini, Supardi. Ya, kita saksikan, Bung, M. Ridwan yang bergerak sedikit ke tengah. Tentu saja Coach Suharno juga sudah mempunyai strategi yang jitu untuk bisa meredam serangan-serangan ini. Kita saksikan mulai dikurung, Bung, mulai dikepung pertahanan dari Arema Indonesia kali ini. Dan mulai menemukan ritme permainan mereka seperti biasa. Permutasi pemain yang terus-menerus. Bahkan seorang back seperti Jamie Coyne juga bisa menjadi gelandang atau playmaker. Firman Utina, maksudnya melakukan gerakan di bulan. Firman Utina, maksudnya kepada Siswanto yang tidak terkawal di sana tadi. Masih dapat dibaca oleh barisan belakang. Ya, berbeda dengan Arema kita lihat lini depan Sriwijaya selalu tidak pernah terburu-buru untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Mereka mencetak gol lebih banyak lewat one-two yang mematikan, yang bisa membongkar pertahanan lawan. Sementara Arema kita lihat hampir semua upaya mereka dilakukan lewat cannonball dari luar kotak penalti. Memang ini menjadi perbedaan yang menarik dari kedua tim. Mayadi Pangabean, tidak jelas tadi maksudnya. Antara melakukan syuting langsung ataukah memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ya, inilah dia Coach Joko Susilo. Betul, yang sekarang digantikan oleh Suharno. Ya. Mantan bomber Arema. Asisten Getuk juga sempat mengarsiteki Arema Indonesia untuk beberapa partai. Kembali kali ini. Umpan panjang tadi dari Ferry Rotin Sulu. Leset tadi Siswanto. Randy Santoso tadi. Ya, ini back asal Australia, Jamie Coyne, yang merupakan berkah buat Sriwijaya ketika menemukan pemain ini di putaran kedua. Pemain yang sangat luar biasa. Selalu tampil sangat prima bersama Sriwijaya FC, pemain yang satu ini. Pemain kawakan yang sudah malang melintang di Liga Australia. Pemain berusia 30 tahun, Jamie Coyne. Sepak pojok yang pertama untuk Arema Indonesia. Maksudnya kepada Herman Jumafo.
Kemba Gams kembali pada Siswanto. Cukup cepat. Ya, Memang memang baik kontrol yang dilakukan oleh Siswanto tadi, Bung Barhot. slippery. Kita lihat bagaimana tergelincir tadi Siswanto. Masih belum patah semangat anak-anak Singoedan untuk bisa minimal menyamakan kedudukan. Karena memang Coach Suharno memberikan instruksi kepada anak-anaknya untuk selalu mencari celah untuk bisa mengkonversinya menjadi sebuah gol. Dan juga Coach Suharno juga menjanjikan bahwa akan tetap bermain menekan dan melakukan serangan-serangan balik pada Sriwijaya FC. Arema Indonesia kembali. M. Ridwan kali ini. Ya, tampaknya M. Ridwan berpindah ke kiri untuk menghindari kerasnya tackling dari seorang Mayadi Panggabean. Sedikit merotasi posisinya M. Ridwan. Dan Herman Jumafo pun terkenal sebagai salah satu pemain yang senang sekali menempati beberapa pos dan juga posisi, Bung Barhot. Iya, betul, karena itu akan membuat back belakang lawan kesulitan untuk mengawasi pergerakannya. Baru saja kita lihat bagaimana back atau holding midfield Lim Sinjuk sebenarnya menahan dengan dada tadi. Ya. Pemain asal Korea ini. Yang bebas kali ini. Kita lihat ada Alfarizi dan juga Herman Jumafo di sana. Ahmad Alfarizi sudah mengemas 1 gol selama ini. Herman Jumafo langsung berikan kepada Alfarizi. Tidak efektif, Bung, saya rasa, Bung. Ya, sedikit terlambat kita lihat. Saya rasa tidak ada salahnya apabila Jumafo melakukan syuting langsung karena memang Jumafo memiliki tendangan geledek yang cukup keras, Bung. Sia-sia sudah membuang kesempatan. Artinya memang persiapan yang tidak begitu matang antara keduanya sebelum melakukan tipuan seperti itu. Tapi sejauh ini memang anak-anak asuhan Suharno bermain cukup enjoy dan cukup tenang. Siswanto tadi maksudnya berikan kepada M. Ridwan. Kembali serangan balik kali ini dilakukan oleh Arema Indonesia. Ya, M. Ridwan, Bung, yang kembali beroperasi di lini sebelah kanan. Betul. Hendro Siswanto. Ada 2 Siswanto pada sore hari ini. Iya. Siswanto di Sriwijaya menjadi penyerang, sementara Hendro Siswanto menjadi pemain belakang di Arema Indonesia. Herman Jumafo masih belum menemukan celah untuk bisa mengkonversi menjadi gol. Kemba Gams. Munhar kali ini. Pierre Patrick juga terkadang dijadikan alternatif, Bung, untuk bisa menciptakan gol. Iya, karena memang dia memiliki heading yang sangat bagus. Dan memang trio Kamerun di Arema menjadi andalan. Kita lihat ada Jumafo di depan. Di belakang ada Semi Patrick, dan di bench kita lihat sebenarnya sangat layak untuk menjadi starter, Alain Kong. Iya. Pemain yang pernah lama membela timnas bersama Samuel Eto'o. Betul. Sekarang berlabuh di Liga Indonesia, Bung. Betul. Sebuah gerakan tipu tadi, kembali. Masukan ini depan Sriwijaya FC mencoba mengelabui pertahanan dari Pierre Patrick dan juga Munhar. Ya, disarankan untuk tidak bermain api, Bung, para pasukan belakang dari Arema Indonesia, khususnya di kotak penalti. Karena akan sangat berbahaya. Seperti kita ketahui, walaupun usianya sudah cukup lanjut, namun pemain veteran bernama Kemba Gams ini mempunyai body balance dan juga
skill yang sangat-sangat brilian. Ya, dan banyak sekali gol dari Sriwijaya tercipta lewat bola-bola mati, set piece, dan ini yang disarankan oleh Suharno untuk dicegah oleh pemainnya untuk melakukan pelanggaran yang tidak berarti di depan kotak penalti. Karena kita tahu ada Ponario dan Firman Utina, Algojo yang luar biasa dalam setiap set piece yang berbahaya. Oh, sebuah serangan yang berbahaya kali ini. Herman Jumafo, masih Herman Jumafo Epandi. Oh. Memang Jumafo Epandi tidak memiliki sprint yang cukup kencang, Bung, tetapi pemain yang satu ini cukup berbahaya apabila melakukan dribble dan juga menahan bola dan biasanya langsung melakukan shooting. Kita saksikan. Ya, memang kondisi yang sangat berbahaya. Tadi kita lihat tindakan dari Gattuso terhadap Jumafo. Dan walau dengan tubuh tinggi besar, Jumafo memang tidak mampu melakukan sprint yang luar biasa dalam jarak pendek. Ya. Namun kontrol bolanya yang sangat-sangat hebat, sulit merebut bola dari kakinya. Kepada Supardi tadi. Ya, dia Supardi sempat bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, dan memang bek sayap asal Bangka ini, pemain berusia 29 tahun ini, menjadi pemain yang nyaris tidak tergantikan di posisi bek kanan dari Laskar Wongkito. Selalu dimainkan di menit-menit awal atau menjadi langganan starting 11. Kembali M. Ridwan kali ini sendiri saja. Sedikit kurang organisasi di lini depan Arema Indonesia, Bung. Kita saksikan di menit-menit awal tadi sempat mengancam gawang dari Ferry Ratinsulu hanya melalui tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Ya, memang ada dua pemain yang kita lihat belum padu dalam melakukan kerjasama di lini tengah Arema, yaitu Sunarto dan pemain yang kita tahu masih sangat muda dalam hal ini. Oh, kembali berbahaya kali ini. Kita saksikan, Bung, walaupun Kate Kembagams tidak berada di sana, namun serangan-serangan dari SFC masih begitu berbahaya melalui umpan dari Supardi kepada M. Ridwan tadi. Iya, memang ini harus diwaspadai oleh semua pemain belakang yang akan menghadapi Sriwijaya. Beberapa pelatih mengatakan yang harus diwaspadai bukan passing, tapi bola yang menjadi pantulan dari tembok pemain ini yang harus diwaspadai. Firman, umpan jauh tadi. Bola terlanjur meninggalkan lapangan. Cukup unik, Bung, pertandingan sore hari ini. Ya. Ada dua Ridwan di sana, ada dua Siswanto di sana, saling serang, saling jual beli serangan. Dan memang terbukti ini bukan Arema Indonesia di putaran pertama yang begitu mudah diobrak-abrik oleh Sriwijaya di Kanjuruhan. Namun sebaliknya di Jakabaring, anak-anak Sriwijaya harus berjuang keras untuk bisa mengatasi perlawanan dari tim Singoedan ini. Oh, Dendi tadi. Dendi Santoso, pemain muda yang coba diduetkan dengan Herman Jumafo pada sore hari ini. Pemain yang baru menjalani masa pernikahannya. Ya. Sebetulnya Coach Suharno masih memiliki beberapa alternatif, Bung, di bench. Ya. Dari Arema Indonesia masih ada Johan Ibo di sana, masih ada Catur Pamungkas, Alain Engkong dan juga Diki Firasat, Bung. Saya rasa itu bisa menjadi alternatif di babak kedua nanti mungkin oleh Coach Suharno untuk bisa menambah daya gedor dari Arema Indonesia. Betul. Kita lihat akhirnya Hilton Moriera membuat Siswanto selalu menjadi starter di dua laga terakhir. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda. Memang tidak dipungkiri, Bung,
Kerjasama yang begitu apik seringkali dilakukan oleh Hilton dan juga Gams. Dihadang saja tadi bola. Menghasilkan sepak pojok untuk Sriwijaya FC. Kita saksikan Jamie Coyne juga Begitu percaya dirinya. Ya. Cuman dua pemain Lakukan belakang naik ke overlapping. kotak penalti. betul berbahaya kali ini mitra sepak bola. Ya, kita lihat terpaksa Gattuso dan Jamie Coyne harus berlari secepatnya untuk kembali ke posnya di area defense dari Laskar Wongkito. Buang saja tadi bola. Harus ekstra berhati-hati seperti Pierre Patrick. Tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang dianggap tidak perlu. Karena itu bisa membahayakan gawang dari Kurnia Mega. Betul. Lagi kita tahu lini depan Sriwijaya dipenuhi pemain-pemain berpengalaman. Oh, Sayang, padahal onside tadi. ya inilah dia Coach Suharno, Coach Suharno. Coach Once. Yang sangat ingin menunjukkan performa terbaiknya menghadapi tim sekuat Sriwijaya di kandangnya. Betul. Apakah Sriwijaya FC akan kembali memakan korban tim-tim kuda hitam setelah Persiba Balikpapan Iya. berhasil dipatahkan rekornya setelah mengalami 5 kali kemenangan beruntun? Apakah sore hari ini Arema Indonesia juga akan menjadi korban kedua oleh SFC yang akan dipatahkan rekor tidak pernah kalahnya di 6 laga terakhirnya? Josik masih mengotak-atik bola dia. Jamie Coyne balik pada Josik. Munario Astaman. Firman kali ini. Melebar ke sayap sebelah kiri. Mayadi Pangabean. Lihat ke Gams kembali ke Mayadi. Nampak masih mencari celabung. Ya memang para pemain Sriwijaya FC juga tidak menganggap remeh dan tidak menganggap enteng tamunya pada sore hari ini. Ya, dan hampir semua laga yang mereka hadapi mereka lakukan dengan permainan yang sama. Ya, Bermain dengan umpan-umpan pendek, pass and move yang menjadi andalan mereka, dan ini bisa sangat merepotkan buat pemain-pemain lawan, pertahanan lawan, karena bola berpindah dengan sangat cepat. betul. Dan mereka nyaris tidak mau ceroboh memberi umpan secepatnya ke lini depan. Sudah lakukan tadi sepak pojok. Tangkap saja tadi oleh Kurnia Mega. Gams. Saya rasa kedepannya Gams bisa seperti Jackson Tiago, Bu. Ya, bahkan saat ini sudah satu musim terakhir ini dia menjadi asisten pelatih di bidang teknik. Betul. Dan pelatih penuh di bidang fisik. Ya. Ini yang menjadi kunci keberhasilan dari anak-anak Sriwijaya yang selalu bisa tampil prima di 90 menit. Karena kemampuan Gam dalam melatih fisik rekan-rekannya di setiap menjelang pertandingan. Pardi kembali. Coyne sedikit mengendorkan tempo permainan anak-anak Palembang. Ya, namun jangan lupa ini sangat berbahaya. Kita lihat pelan tapi pasti. Iya. Sebuah kesempatan kali ini. Begitu lengket bola tadi langsung diamankan oleh Kurnia Mega. Ya, ini yang kerap kali mengecoh pertahanan belakang dari lawan. Karena anak Sriwijaya tidak melakukan umpan-umpan ke depan dengan terburu-buru. Kita lihat bola seolah-olah lambat. Ya, Namun sangat efisien. betul. Dan tiba-tiba langsung Sudah menyerang berhadapan begitu, dengan Bu. penjaga Ya. gawang lawan. Itulah dia memang taktik dan strategi yang sangat jitu diterapkan oleh coach berlisensi A Kashar tadi. Ya. Memang fenomena yang menarik Ya. kehadiran Kashar tadi, karena kita lihat sebelumnya dia hanya menjadi asisten dari coach Ivan Venko Kolev Betul. dan juga Rahmat Darmawan.
Dan salah satu keuntungan dari Kasar tadi adalah memiliki banyak pemain senior yang mampu diajak bicara atau berkomunikasi sehingga mereka menemukan permainan terbaik mereka secara perlahan, namun semua pemain mengerti. Ya. Balik kali ini, Emre Tuan. Umpan kepada Supardi. Saya rasa ya, satu sudah mengangkat benderanya, tanda para pemain Sriwijaya FC sudah terjebak dalam posisi offside di sana. Ya, kita lihat memang bola berjalan dengan pelan, bergulir dengan pelan, namun selalu mampu Betul. merobek pertahanan lawan secara tiba-tiba. Herman Jumafo Evandi bergerak sendiri saja. Ya, mulai sedikit Ya, tidak fokus lini depan dari Arema Indonesia. terbukti kita lihat bagaimana kerjasama antara Herman Jumafo, Sunarto, dan Dendi Santoso kerap kali menjadi masalah yang berakibat terbuangnya peluang dengan percuma. Berkali-kali hal seperti itu terlihat tadi. Ya, saya rasa salah satu faktor suksesnya atau kunci suksesnya dari Sriwijaya FC adalah faktor kedekatan Coach Kashar tadi dengan para pemain Sriwijaya FC, Bung. Ya, dan ketika mereka kehilangan Rahmat Darmawan dan Kolev, mereka Betul. sempat kebingungan karena Kasar tadi selama ini selalu menjadi asisten. Namun beberapa pemain senior seperti Ponario dan Firman Utina serta Gam mengatakan tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu mencari pelatih baru. Ya, Mereka akan berdiskusi setiap hari untuk memperbaiki semua kekurangan dan terjadilah tim seperti sekarang. ya. Tim yang begitu kompak, begitu solid, Sriwijaya FC. Sebuah umpan yang sangat baik tadi. Aksi heroik yang sangat-sangat brilian tadi diperagakan oleh Kurnia Mega. Ya, Berbahaya kita lihat. saya rasa sedikit Betul. Mudah-mudahan cedera, ya. kaki Kurnia Mega tidak mengalami cedera yang berat karena dia sangat diandalkan dalam pertandingan yang sangat berkelas ini. Penjaga gawang yang sudah merasakan gelar juara Ya. di Indonesia di musim lalu ketika Saksikan. menjadi andalan Arema. Sekali lagi, ya. Sebuah aksi yang sangat-sangat brilian tadi dari penjaga gawang Kurnia Mega. Kita saksikan. Betul. Menghadang bola dari Siswanto. Dan langsung, Memang nyali dan keberanian anak Jakarta ini ya, tidak pernah diragukan lagi. Walau usianya masih sangat muda, sangat mudah betul sekali, Bung. Masih di Dan- bawah 23 tahun. relatif bisa mengontrol temperamental yang dia miliki dibanding kakaknya, Ya, Ahmad Kurniawan. Ini Hilton Moreira yang menjadi tamu dalam pertandingan ini karena cedera yang belum pulih, cedera kaki. betul, Bung. Mengalami sedikit cedera hamstring kambuh dari Hilton Moreira. Kita masih melihat progres dari Kurnia Mega yang lahir memang dari keluarga kiper, Bung. Iya. Usianya masih relatif muda. Sangat-sangat artinya muda. Prospeknya masih sangat jauh. Kita lihat bagaimana GM dari Sriwijaya, Augie. Ya, tentu saja juga animo dari masyarakat Jakabaring cukup menggelora pada pertandingan sore hari ini. Ya, memang sulit dibantah bahwa keberhasilan Sriwijaya melesat di papan atas sepak bola nasional berkat beberapa sosok atau figur di daerah tersebut, dimulai dari gubernur mereka Alek Nurdin yang mampu memberikan stadion yang bagus, Ya, mampu menjalankan Sriwijaya tanpa APBD, betul. dan bersama anaknya sang presiden klub mereka mampu mengayomi supporter sehingga salah satu tim yang memiliki supporter terbanyak dan terbaik adalah Sriwijaya di musim ini. Dan dengan didukung semua fasilitas yang baik itu pula, muncul pula klub yang sangat baik dan juga calon juara pada musim ini, Bung. Iya. Hasilnya adalah seperti ini. Inilah dia Betul. outputnya. Ya, saja semoga manajemen dari Sriwijaya FC juga dapat menjadi contoh yang baik bagi kebanyakan klub ISL lainnya. Ponario Astaman kali ini. Firman di sana.
Ridwan. Muhammad Ridwan. Tanpa terasa sudah 40 menit pertandingan berjalan. Karena berjalan dengan tempo yang sangat menarik. Memang persaingan terjadi di lini tengah. Kita lihat tadi para pemain Sriwijaya FC sempat sedikit menurunkan tempo, semata-mata hanya untuk mencari celah dari Arema Indonesia dan melakukan tusukan-tusukan. Ya, memang kita lihat Ridwan mampu mengimbangi lini tengah dari Sriwijaya. Namun kerap kali lini depan mereka tidak siap dalam menyambut umpan-umpan yang diberikan oleh Muhammad Ridwan. Ya memang apabila para bomber dari Arema Indonesia sedang mendribble bola, seakan tidak ada rekan-rekannya untuk mensupport bola atau mungkin menjemput bola di sana, Bu. Kita lihat tidak ada covering yang bagus buat Dendi, Sunarto, dan Herman Jumafo sehingga dengan mudah dipatahkan oleh lini belakang Sriwijaya. Ridwan tadi berikan kepada rekannya di timnas Mario tadi. Iswanto kali ini. Hampir saja, Bung. Meleset sedikit saja di samping mister gawang dari Kurnia Mega. Ya, sangat jarang terlihat kita lihat anak-anak Sriwijaya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun sekali-sekali penyerang-penyerang mereka mampu melepaskan tembakan yang mengancam gawang lawan dengan sangat bagus. Herman Jumafo. Sangat mudah untuk ditebak serangan-serangan dari Arema Indonesia. Ya. Artinya dari lini bawah ke lini tengah, Arema bermain sangat bagus. Namun ketika bola akan disuplai ke lini depan, posisi pemain depan kerap kali sulit diantisipasi oleh pemain-pemain gelandang Arema. Sehingga beberapa kali kita lihat bola hilang begitu saja dari kaki pemain gelandang Arema. Jadi Gattuso mencoba mengecoh pemain Arema Indonesia. Hayadi Pangabean buang saja tadi bola. Masih panas di lini tengah mitra sepak bola. Leon. Satu hal yang menarik, Bung, nampak Siswanto sedikit ditarik ke belakang. Ataukah hanya mencoba sedikit rotasi? Ya, memang seharusnya posisi Siswanto sama dengan Hilton. Lebih banyak bermain di sisi sayap daripada di lini tengah. Karena lini tengah adalah kekuasaan dari seorang Kayamba Gam. Kayamba Gam sekali ini berdua saja bersama Firman Utina. Sudah bersiap-siap di sana M. Ridwan. Dan Siswanto kali ini. Siswanto masih. Masih ada Siswanto. Cukup menegangkan, Bung. Permainan serangan-serangan yang coba diterapkan oleh bomber-bomber dari Sriwijaya FC pada pertandingan sore hari ini luar biasa. Ya, kita lihat tidak hanya meraih kemenangan, namun anak-anak Sriwijaya mampu menyuguhkan permainan yang sangat entertaining, sangat menghibur, sangat impresif. Kita lihat kerjasama mereka di lini depan. Terlalu lama mengolah bola tadi Siswanto. Jadi Gattuso sangat percaya diri untuk bisa melakukan overlapping pemain yang sudah mengoleksi sebanyak 5 gol. Ya, dan Thierry Gattuso kerap kali berani naik ke lini depan. Cukup produktif, Bu. Di belakang ada Jamie Colin yang bisa menjadi jenderal di lini belakang. Kali ini giliran Herman Jumafo terjebak dengan strategi offside yang coba diterapkan oleh Sriwijaya FC.
menit tambahan waktu yang diberikan dalam laga big match pada sore hari ini. Ya, 1 menit yang wajar karena kita lihat pertandingan berjalan bersih. Ya, Tidak ada satupun kartu kuning Betul. yang dikeluarkan oleh wasit karena kedua tim bermain dengan teknik yang relatif sangat sportif. saksikan KM Bagams operasi di sebelah kiri kali ini. Saya rasa memang strategi ini sangat-sangat manjur untuk bisa Sama seperti Jumafo, Ya. Gam juga selalu melakukan rotasi dengan beberapa pemain di lini depan agar mengecoh atau membuat lini belakang lawan sulit untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan dari bomber asal Saint Kitts ini. minimal bisa menghilangkan fokus para pemain belakang tentunya. Betul. Kita saksikan. Ya, dan inilah dia Mitra Sepak Bola. Hasil sementara 1-0 untuk tuan rumah Sriwijaya FC. Tetaplah di Indonesia Super League, kami akan segera kembali.